Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uut Febrianti, NIM 1710321012 dari Universitas Muhammadiyah, Program Studi Agribisnis. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas dari Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti selaku dosen ketahanan pangan, yaitu meresum sebuah jurnal. Judul jurnal yang saya resum yaitu Strategi Peningkatan Kapasitas Adaptasi Petani Tanaman Pangan Menghadapi Perubahan Iklim. Nama judul Strategi Peningkatan Kapasitas Adaptasi Petani Tanaman Pangan Menghadapi Perubahan Iklim. Nama jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Volume dan halaman. Volume 30 nomor 2 halaman 73 sampai 89. Tahun 2012. Penulis Sumarianto. Latar belakang. Organisasi Pangan dan Pertanian FAO menyatakan bahwa salah satu ancaman paling serius terhadap masa depan keberlanjutan ketahanan pangan adalah implikasi perubahan iklim. Sejak terjadinya perubahan iklim, peluang munculnya kejadian iklim ekstrim meningkat. Di sisi lain, manusia tidak dapat mengendalikan perilaku iklim. Dampak perubahan iklim terhadap pertanian bersifat langsung dan tidak langsung, dan mencakup aspek biofisik maupun sosial dan ekonomi. Sasaran umum adaptasi adalah meminimalkan kerentanan, mengembangkan resiliensi, dan jika mengembangkan diri jika situasi dan kondisi memungkinkan. Tujuan penelitian untuk meningkatkan pemahaman mengenai simpul-simpul kritis dalam perumusan kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas adaptasi petani tanaman pangan terhadap perubahan iklim dalam rangka mendukung keberlanjutan ketahanan pangan. Selanjutnya, metodologi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Pembahasan. Di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan pertanian, yang paling banyak dicermati adalah perubahan perilaku curah hujan. Dalam beberapa tahun terakhir, keragaman iklim antar tahun dan antar musim yang disebabkan oleh fenomena El Nino, South Oscillation, ENSCO, dan osilasi Atlantik meningkat. Dalam Ratak 2001 dinyatakan bahwa siklus ENSO meningkat frekuensinya dari 3 sampai 7 tahun sekali menjadi 2 sampai 5 tahun sekali. Menurut Timmerman dan Hansen, pemanasan global menyatakan frekuensi El Nino meningkat dan fenomena La Nina menguang. Perubahan iklim tidak hanya berdampak negatif terhadap dimensi penyediaan pangan, tetapi berdampak negatif pula pada dimensi stabilitas sistem pangan dan akses penduduk terhadap pangan. Adaptasi terhadap perubahan iklim mengacu pada penyesuaian yang dilakukan sebagai respon terhadap pengaruh yang timbul akibat kondisi iklim aktual atau yang diperkirakan akan menjadi agar mampu bertahan dan jika memungkinkan dapat memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Hasil pembahasan. Iklim ekstrim menyebabkan status ketahanan pangan turun. Karena meskipun La Nina berdampak positif, tetapi besarnya lebih kecil daripada dampak negatif El Nino. Dalam hal ini, dampaknya pada status ketahanan pangan agregat maupun pola temporer yang dialami rumah tangga pedesaan adalah lebih besar daripada rumah tangga perkotaan. Yang kedua, El Nino dan La Nina memengaruhi pola musiman status ketahanan pangan, tetapi secara agregat nasional tidak signifikan. Dalam satu tahun terdapat 3 kategori tingkat kerawanan pangan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Di Indonesia, fenomenanya berupa peningkatan frekuensi kejadian El Nino dan La Nina serta kecenderungannya terjadi perubahan pola spesial, temporal, dan intensitas curah hujan.
Kapasitas adaptasi petani terhadap perubahan iklim harus ditingkatkan. Dengan cara itu, kerentanan petani terhadap kondisi iklim yang variabilitas makin. Sekian resume dari saya di video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.